Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah analisis jurnal artikel mutakhir dengan dosen pengampu Dr. Wahono Widodo MSI, saya Wahyuni S2 Pendidikan Dasar akan mempresentasikan analisis jurnal yang pertama, Reading Achievement, a Comparison Between e-book and Traditional Print Book in an Elementary Classroom. Yang kedua, The Impact of Electronic Mind Map on Student Reading Comprehension. Yang ketiga, BR Map Concept Map System Using e-book Log. Pada analisis jurnal artikel mutakhir ada 3 bagian, yakni yang pertama ringkasan hasil analisis, yang kedua kelebihan dan kelemahan, yang ketiga ide. Analisis 1. Reading Achievement, a Comparison Between e-book and Traditional Print Book in an Elementary Classroom, yakni keterlibatan membaca perbandingan antara e-book dan buku cetak tradisional di kelas dasar. Faktor yang mempengaruhi membaca dan pemahaman mandiri. Yang pertama, motivasi untuk membaca dan pemahaman mandiri yang diukur dengan tes standar pada buku cetak. Dan kedua, buku elektronik. Selanjutnya, fasilitas yang terkait pada buku elektronik dan buku cetak tradisional. Yang ketiga, tingkat dan jumlah waktu yang dihabiskan seseorang anak untuk terlibat dalam kegiatan literasi. Yang keempat, motivasi rumah lingkungan membaca mandiri dan keuntungan dalam prestasi membaca. Para penulis menyimpulkan bahwa interaksi membaca anak-anak meningkat ketika mereka diberikan strategi kognitif yang terkait dengan membaca. Arzuba dan kawan-kawan menyatakan bahwa faktor penting untuk membaca interaksi dan pengembangan keaksaraan adalah yang pertama, konteks dalam kegiatan keaksaraan. Yang kedua, budaya sekolah dalam berbagai program intervensi dan lingkungan rumah, serta prestasi membaca yang mempengaruhinya. Alasan penggunaan e-book yakni pergerakan ke arah yang didukung oleh teknologi berbasis komputer. Ini semua terjadi di tengah pergeseran besar dalam industri di mana banyak penjual buku mulai aktif membaca buku elektronik dan pembaca e-book menyatakan buku e-book lebih murah dan metode membacanya lebih efisien. E-book merupakan buku cetak yang berasal dari format digital, sedangkan pembaca e-book adalah perangkat komputerisasi kecil yang menyimpan berbagai bahan cetak. Faktor yang mempengaruhi beralihnya format cetak ke elektronik. Yang pertama, guru dapat mencari dokumen sumber primer dan buku digital yang mendukung berbagai bidang kurikulum. Yang kedua, guru dan siswa dapat mencari sumber baik di lab komputer atau melalui penggunaan perangkat pribadi. Yang ketiga, siswa dapat membaca berbagai macam materi yang secara khusus cocok untuk unit pembelajaran. Yang keempat, interaksi pemahaman dan tingkat kepuasan yang diperoleh anak-anak dari membaca. 5. Anak-anak juga akan memperoleh keterampilan abad ke-21 yang berharga di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, para siswa dapat mendengarkan versi bacaan keras terkomputerisasi atau melihat teks dan halaman sebagai e-book dengan tautan ke glosarium dan kata-kata pilihan yang menyertakan audio pengucapan. Kelebihannya, yang pertama, studi tersebut menunjukkan kemampuan anak-anak untuk beradaptasi dengan e-buku dan termotivasi untuk membacanya. Buku-buku dalam genre yang sama dipilih sebagai kompensasinya. Yang kedua, buku elektronik berisi fitur-fitur seperti pengucapan audio, kata-kata, glosarium pop-up, narasi yang dibacakan, penyorotan kalimat, dan pembalikan halaman otomatis.
Buku cetak jelas tidak memiliki fitur seperti itu. Guru kelas memilih buku perdagangan, tidak ada panduan mengajar atau glosarium yang menyertainya. Pembaca e-buku adalah perangkat komputerisasi kecil yang menyimpan berbagai bahan cetak. Jadi banyak buku terlaris saat ini yang tersedia dengan harga yang jauh lebih murah dan lebih dari 1 juta buku tanpa hak cipta tersedia secara gratis. Kekurangannya, pada penelitian ini hanya dibatasi satu kelas, yakni kelas 3 dengan ukuran sampel menjadi 22 subjek saja. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan literatur berkualitas di internet jika memakai e-buku. Sulit untuk menemukan buku yang sama yang tersedia dalam format cetak dan elektronik dengan harga yang masuk akal. Yang ketiga, studi semacam ini akan membutuhkan perangkat e-reading individu untuk yang tidak tersedia untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis jurnal di atas, diketahui bahwa penelitian ini menunjukkan keterlibatan membaca e-buku dibanding dengan buku cetak tradisional. Pada kelas dasar, lebih besar menggunakan dengan e-buku. Kegiatan ini memunculkan ide untuk memasukkan jurnal yang berjudul Reading Equipment: A Comparison Between E-book and Traditional Print Book in a Elementary Classroom ke dalam bab 1 pada bagian latar belakang. Di bagian ini akan dijelaskan alasan penulis menggunakan media e-buku. Analisis yang kedua, The Impact of Electronic Mind Map on Student Reading Comprehension, yakni dampak elektronik peta pikiran pada bacaan siswa pemahaman. Ringkasan hasil penelitian. Membaca adalah salah satu keterampilan terpenting yang harus dimiliki seseorang siswa. Membaca tergantung pada beberapa proses yang paling penting diantaranya adalah pemahaman. Membaca juga dilihat sebagai keterampilan mental yang paling terkait dengan proses pembelajaran dan dengan demikian secara langsung mempengaruhi nilai akademik dalam pelajaran akademik yang berbeda. Pemahaman bacaan adalah proses kompleks yang terkait dengan otak. Smith mengatakan pemahaman bacaan sebagai proses aktif di mana pelajar menafsirkan teks dan memodifikasinya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan sebelumnya. Laksmi dan Rao menyatakan pemahaman membaca sebagai pemahaman kata dan kalimat di samping makna yang dari tujuan membaca, apakah itu untuk pengetahuan profesional, informasi umum, atau kesenangan. Meskipun diawali dengan persepsi indrawi dan kata-kata tertulis, namun tetap membutuhkan konsentrasi, perhatian, analisis, semua elemen menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Pemahaman membaca merupakan sekelompok tingkatan yang mengikuti hierarki. Pemahaman teks tingkat yang lebih tinggi di tingkatannya dan mendukung pemahaman dalam memahami tingkat rendah. Tetapi kemiripan yang besar diamati di antara klasifikasi ini dan keterampilan yang disertakan. Strategi untuk membaca pemahaman. Yang pertama, penggunaan peta pikiran untuk meningkatkan pemahaman membaca dalam bahasa asing. Selanjutnya, motivasi Busan untuk membuat peta pikiran. Yang ketiga, di sisi kanan otak bertanggung jawab untuk review gambar, imajinasi, emosi, warna, pandangan komprehensif dari perbedaan subjek. Yang terakhir, menghubungkan konsep baru dengan konsep sebelumnya. Bagian-bagian peta pikiran ada 4, yakni judul, subide, konsep, dan kata kunci. Menurut teori Ausubel menyatakan, sebagai pelopor teori strukturalisme, untuk menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki urutan pengalaman belajar yang unik.
Yang kedua, ketika pelajar menerima informasi dan pengetahuan dari situasi yang baru, dia terhubung dengan pengetahuan sebelumnya untuk membentuk persepsi khusus dan membuat makna yang signifikan. Pemahaman konsep dan hubungan harus dibangun di atas strategi yang terorganisir yang membuat konsep dan hubungan tersebut berhenti. Ketika peserta didik mengaitkan kegiatan baru dengan pengetahuan sebelumnya, maka terjadi apa yang disebut ensemble, pembelajaran yang terhenti. Yang terakhir, ini merupakan strategi pembelajaran yang penting dan berguna karena membantu peserta didik untuk membuat catatan yang efektif. Beberapa penelitian dilakukan untuk membandingkan antara peta elektronik dan yang digambar dengan tangan, dan semua penelitian ini setuju bahwa peta pikiran elektronik memiliki kualitas yang lebih efisien dan lebih menarik karena menyertakan gambar, warna, serta gambar yang menarik bagi pelajar. Kelebihan pada penelitian ini, yang pertama, mereka menemukan bahwa peta pikiran adalah alat yang paling ampuh yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman bacaan, karena memungkinkan peserta didik untuk melihat hubungan antar gagasan utama dan sub-gagasan yang terkait dengan gagasan ini. Rivera dan Rubio menemukan bahwa mind map meningkatkan pemahaman bacaan, meningkatkan prestasi, memfasilitasi pengeditan kesalahan, dan dengan mudah mengubah gaya desain di antara peserta didik untuk menampilkan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, temuan Gomez dan King mengungkapkan bahwa gambar, simbol, dan tautan pada peta pikiran membentuk hubungan antar kosakata dalam teks dengan gambar dan simbol tersebut. Faktor-faktor ini sangat efektif dalam membantu pemahaman dan memahami teks, mengingat informasi yang lebih baik. Yang keempat, mereka menemukan bahwa penggunaan peta pikiran merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman bacaan peserta didik. Kekurangan pada penelitian ini yang pertama, jika diaplikasikan pada siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, tidak memberikan efek yang maksimal. Yang kedua, penelitian memperhatikan bahwa sebagian besar siswa tidak dapat menggabungkan pengetahuan baru yang mereka peroleh dari membaca dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, kebiasaan membaca wajib atau budaya literasi diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari, akan tetapi kenyataannya budaya masyarakat Indonesia masih dianggap sangat kurang. Berdasarkan hasil analisis jurnal di atas, diketahui bahwa penelitian ini adanya dampak elektronik peta pikiran terhadap pemahaman siswa. Dari kegiatan ini memunculkan ide untuk memasukkan jurnal yang berjudul The Impact of Electronic Mind Map on Student Reading Comprehension ke dalam bab 2 dalam hasil penelitian terdahulu. Analisis ketiga, BR Map Concept Map System Using a Book Log, yakni BR Map merupakan sistem peta konsep yang menggunakan log e-buku. Ringkasan hasil penelitian. Pembelajaran mandiri adalah salah satu sudut pandang penting untuk memahami perilaku belajar. SRL adalah proses pembelajaran yang digunakan untuk membimbing dan mempelajari pengetahuan, motivasi, dan perilaku belajar, dan untuk menetapkan tujuan pembelajaran pribadi, termasuk aspek sosial. SRL menjadi konsep yang berguna untuk memahami fitur pembelajaran peserta didik. Grene dan Acevedo mengemukakan 13 indikator SRL dalam konteks pembelajaran berbasis komputer, seperti pencarian bantuan, ekspektasi kecukupan informasi, waktu dan tenaga yang dihabiskan dalam perencanaan, penggunaan TIK, perilaku belajar yang berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran. SRL dapat mendukung pembelajaran dari perspektif pembelajaran kognitif dalam aliran dari masukan ke pertimbangan. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan peta konsep BR Map menggunakan pembelajaran log yang disimpan pada penampilan e-book yang berperan penting dalam input. Objek pembelajaran utamanya adalah memahami teori dan prinsip pendidikan.
BR Map adalah peta konsep yang menggunakan log yang disimpan pada penampilan e-book, rulebook. Peserta didik membuat peta konsep dengan menghubungkan objek menggunakan panah. BR Map memungkinkan peserta didik membuat banyak peta konsep, menggunakan fungsi tab, dan menyimpan peta konsep sebagai file PNG. MSLH yang terdiri dari 5 faktor self-efficiency, penilaian internal, strategi kognitif, pengaturan diri, dan penilaian digunakan untuk evaluasi keterampilan siswa. Siswa menyelesaikan penyelesaian MSLH di kelas ketiga dan sekali lagi di kelas yang terakhir. Metode tes data kedua adalah konsep. Jumlah objek dan tautan pada konsep setiap pelajar dihitung. Metode ketiga adalah catatan waktu penyerahan makalah dalam 1 menit serta laporannya. Waktu pengiriman semakin bertambah awal dalam mengirimkan tugasnya. Dari 44 siswa tahun pertama, 24 menjawab angket di kelas. Kami melakukan analisis dengan data Superman untuk laporan hubungan antara SRL, waktu pengiriman makalah, dan laporan 1 menit. Deviasi standar untuk pengiriman makalah 1 menit dan skor laporan. Tabel 1 menunjukkan hasil rata-rata standar deviasi dan median dari uji peringkat bertanda Wilcoxon untuk setiap faktor SRL. Skor tiap faktor dihitung dari penjumlahan tiap item pada tiap faktor. Tabel 2 merupakan data penampilan deskriptif, peta konsep, dan waktu penyerahan. Kelebihan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan melakukan evaluasi formatis BR Map dari perspektif self-regulation learning. Dihipotesiskan bahwa BR Map mendukung keterampilan SRL khususnya penggunaan strategi pembelajaran kognitif secara langsung dan penggunaan tampaknya dipengaruhi oleh kebiasaan belajar membaca materi pembelajaran secara teratur. Yang kedua, BR Map adalah alat peta konsep yang menggunakan log yang disimpan pada penampilan e-book dan book rule. Peserta didik membuat peta konsep dengan menghubungkan objek menggunakan panah. BR Map memungkinkan peserta didik untuk membuat banyak peta konsep menggunakan fungsi tab dan menyimpan peta konsep sebagai file. Kekurangannya, hasil penelitian ini mendukung hipotesis sampai batas tertentu saja. Penggunaan BR Map secara signifikan berkorelasi dengan kesadaran regulasi diri dan penggunaannya. Strategi pembelajaran kognitif, MSLH, dan waktu serta jam penyerahan makalah per menitnya. Yang kedua, penggunaan BR Map tidak berkorelasi signifikan dengan kinerja pembelajaran secara langsung. Yang ketiga, ada 2 kemungkinan alasan, yakni salah satu adalah peserta didik tidak dapat secara efektif menggunakan peta konsep pada BR Map untuk penulisan laporan. BR Map memungkinkan peserta didik untuk memahami isi pembelajaran secara lintas kelas, tapi tidak fokus pada tema laporan yang ditulis peserta didik. Berdasarkan hasil analisis jurnal di atas, diketahui bahwa pembelajaran pada BR Map dapat efektif dalam memahami status proses pembelajaran peserta didik yang mempromosikan dukungan pembelajaran yang efektif. Kegiatan penelitian ini menjelaskan bahwa BR Map adalah alat peta konsep yang menggunakan log yang disimpan pada penampilan e-book dan rulebook. Kegiatan ini memunculkan ide untuk memasukkan jurnal yang berjudul BR Map Concept Map System Using e-book Log ke dalam bab 3 dalam desain prototipe produk, yakni peta konsep. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.